as we get down in the low below, caught up in an overflow. Night ends, you're gone. Why are you to look at me? Set on fire until the dream. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan kali ini kita bahas tentang persamaan trigonometri. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang persamaan bentuk sederhana dulu, yaitu bentuk fx sama dengan a. Jadi persamaan trigonometri seperti biasa, trigonometri nanti yang kita akan bahas dasarnya itu adalah sin, cos, dan tangan. Oke, kita lihat dulu. Yang pertama itu persamaan sinus. Oke, untuk persamaan sinus langsung aja rumusnya ada dua. Yang pertama x1 sama dengan a plus sebentar jika ada sin x sama dengan sin alfa, maka berlaku x1 sama dengan alfa atau a plus k kali 360 derajat. Ini untuk rumus yang pertama. Rumus yang kedua 180 derajat dikurang a ditambah k kali 360 derajat. Oke, ini untuk rumus sinus. K ini apa? K ini adalah bilangan bulat. Bilangan bulat bisa 1, bisa 2, bisa 3, 4, 5, dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan. Oke, supaya ngerti, kita lihat contohnya. Jika ada sin x sama dengan sin 30 derajat, maka hasil jika batasnya itu antara 0 derajat sampai 360 derajat. Oke, kalau soalnya seperti ini, maka kita lihat rumusnya. Udah sama belum bentuknya dengan yang dirumuskan? Ini sin x sama dengan sin alfa. Ini sin x sama dengan sin alfa. Gitu ya. Maka ini x, berarti alfanya itu adalah 30 derajat. Tinggal masukkan rumusnya. Dua-duanya harus dimasukkan, tidak boleh dipilih. Oke, jadi kita masukkan yang pertama. Maka langsung aja x1 sama dengan alfa, alfanya 30 derajat, a-nya ya, a-nya 30 derajat ditambah k dikali 360. Oke, k tadi Ibu bilang adalah bilangan bulat. Jadi bilangan bulatnya itu terserah kita isi berapa aja, asal setelah kita masukkan ke dalam sini dia harus memenuhi intervalnya. Intervalnya itu antara 0 sampai 360. Nah, interval itu tergantung soal ya. Jadi nggak selalu sama, tergantung soalnya apa. Jadi misalnya nih Ibu ganti k-nya sama dengan min 1. Jadi 30 ditambah min 1 kali 360 kan min 360. Atau kalau Ibu mau tulis, jika k sama dengan min 1, maka x1-nya 30 derajat ditambah k-nya tadi min 1 kali 360. Ini kita coba dulu ya. Jadi min 1 kali 360 kan minus 360 ya. Minus 360 ditambah 30 minus 330. Jadi minus 330 masuk nggak dalam interval? Ternyata tidak masuk. Maka kita tulis keterangan tidak memenuhi. TM, bukan tekmatoh. Tidak memenuhi. Jadi kalau tidak memenuhi gimana Bu? Nanti kita nggak usah masukkan dalam himpunan penyelesaian. Atau kalau kalian misalnya udah tahu min 1 itu udah nggak masuk dalam himpunan penyelesaian, nggak usah dimasukkan dalam sini juga nggak apa-apa. Tapi kalau udah terlanjur, tinggal ditulis keterangannya tidak memenuhi. Oke,
Jadi berapa kira-kira K-nya supaya memenuhi? Kalau min 1 udah nggak masuk, min 2 jelas nggak masuk, min 3 nggak masuk. Ini bisa 0, bisa min 1, bisa min 2 ya, dan seterusnya. Berarti kita majuin K sama dengan 0. Maka X1 nya 30 ditambah 0 kali 360 derajat. 0 kali 360, 360 tambah 30 hasilnya 30 derajat. Memenuhi tidak? Memenuhi. Kalau 1 masuk nggak? 1 kali 360, 360 tambah 30, 390, sedangkan batasnya 360 lewat, berarti habis. Nah, kalau udah habis, kita masukkan rumus yang kedua. X2 180 dikurang alfanya 30 derajat ditambah K kali 360. X2 nya 180 kurang 30, 150 plus K kali 360. Oke, dari berapa K nya? 0 ya. Maka X2 nya 150 ditambah 0 kali 360, maka hasilnya adalah 150. Memenuhi enggak? Memenuhi ya, maka memenuhi. Kalau 1 lewat kah? Lewat. Kalau min 1 lewat. Habis. Kalau sudah habis, kita buat himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaiannya kita buat seluruh hasil yang memenuhi, kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang mana aja? Ini sama ini, berarti 30 dan 150. Ya, maka ini hasilnya. Oke, kita lanjut persamaan kosinus. Kita lihat rumusnya. Jika ada cos X sama dengan cos A besar ya, maka berlaku X sama dengan X1 ya, alpha plus K kali 360 sama kayak rumus sin. X2 nya min A plus K kali 360. Jadi yang beda cuma rumus yang kedua. Nah, caranya sama kayak sin, cuma berbeda rumus aja ya. Jadi kalau sama berarti bisa ya. Contoh, cos 2x sama dengan cos 54 dengan batasnya dari 0 sampai dengan 360. Dengan cara yang sama kalian kerjakan seperti contoh yang sinus ya. Cari himpunan penyelesaiannya apa. Oke, yang ketiga persamaan tangan. Nah, untuk persamaan tangan beda sendiri ya. Jadi rumusnya enggak dua kayak persamaan sinus dan kosinus, tapi cuman satu aja, yaitu jika ada tan X sama dengan tan alpha atau A, maka X nya itu adalah alpha plus K kali 180. Ingat ini 180 ya, beda dengan sin dan cos. Oke, jadi ini rumusnya. Contoh, tentukan jika tan 2 tan 3 aja 3 tan 2x sama dengan akar 3, maka tentukan nilai himpunan penyelesaiannya jika batasnya itu dari 0 sampai dengan 360 derajat. Ingat, bisa masukkan rumus kalau bentuknya udah jadi seperti ini. Jadi yang ini nih, ini kan bentuknya belum ada tan X dan tan A, ini kan baru tan 2x, di sini belum ada tangan A, jadi kita harus cari dulu tangan A ya, karena ini 3, nanti 3 nya pindah ruas dulu, baru kita cari berapa tangannya.
Oke, baru kita masukkan ke dalam rumus. Silakan kalian coba kerjakan sendiri, dibuat di catatan, terus difotokan catatannya dari materi yang grafik ya, tentang grafik, kalian upload di Classroom, nanti buatkan tugasnya. Oke, cukup sekian pertemuan hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.